Shalom dan selamat pagi kepada setiap kita yang menghadiri live stream pada hari ini. Jadi saya percaya bahwa setiap kita merindui hadirat Tuhan pada hari ini, amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga ingin kekuatan yang baru dan juga sukacita yang baru daripada Tuhan pada hari ini juga. Jadi selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada setiap kita. Jadi saya berharap bahwa setiap kita pada hari ini telah bersedia untuk melayani Tuhan, dan saya doa juga supaya setiap kita juga akan mengalami hadirat Tuhan pada hari ini, amin. Jadi mari sebelum kita mulakan pujian dan penyamaan kita dan kita mulakan kebaktian kita pada hari ini, mari saya bawa kita di dalam doa. Amin, haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatanmu pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama lagi di dalam kasih dan di dalam iman ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pujian dan penyembahan kami selepas ini. Bela Tuhan, nama-Mu Tuhan yang ditinggikan ya Bapa. Dan Engkau Tuhan yang dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi pribadi kami Tuhan. Sentuh hati kami Bapa, sentuh jiwa kami ya Bapa. Supaya Tuhan, kami akan dapat berubah ya Bapa daripada norma kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Bapa, ampunikanlah kami Tuhan jika pada hari ini kami tidak ada antara kami Tuhan yang tidak dapat menghadiri kebaktian-Mu Tuhan. Ampunikanlah mereka ya Bapa, berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berikanlah kami Tuhan sukacita pada hari ini, dan berikanlah kami juga ya Bapa kekuatan yang baru ya Tuhan. Haleluya, dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan lagu pujian kita yang pertama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, kasihnya tidak pergi daripada kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat, mari kita naikkan pujian kita yang seterusnya. Mari kita naikkan bawa sukacita kita bergelora di dalam Dia. Amin. Haleluya. Na 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 na. Na 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 sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan kekuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Katakan na 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 na. Sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan kekuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 Amin. Sukacita kita bergelora di dalam Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin, amin. Mari jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita telah diberkati oleh pujian tadi. Jadi mari kita persiapkan hati kita pada hari ini. Mari kita menyembah Bapa kita. Haleluya.
Mari kita naikkan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia ku sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sampai selamanya, selama-lamanya. Sampai selamanya Yesus. Haleluya, Sabca. Haleluya, saya harap setiap kita telah dikuatkan oleh pujian tadi. Mari kita terus menyembah Bapa kita pada hari ini.
Mari kita terus naikkan pujian kita. Haleluya. Mari kita nyatakan pada hari ini, Tuhanlah harapan kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, Yesus. Ku percaya Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau Tuhan beserta denganku. Yesus,
Mari kita naikkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sentiasa menjadi batu karang kami yang teguh ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pertolongan-Mu di dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau akan sentiasa bersama dengan kami. Engkau akan sentiasa menghulurkan tangan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami melewati segala badai di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini juga ya Bapa, untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap pribadi kami Tuhan akan diberikan hati seorang hamba ya Bapa, hati yang sentiasa merendah diri dan yang sentiasa haus akan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya roh pujian dan penyembahan Tuhan akan terus di dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katilah bagi firman-Mu selepas ini. Pakailah Tuhan hamba-Mu, dan pakailah Tuhan setiap telinga dan hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan terbuka ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita sangat bersyukur atas bulan yang kedua di dalam bulan Ogos ini ya, di mana kita dapat bersama berkumpul memuliakan Tuhan. Kita sangat bersyukur dan membesar hati boleh bersama sekali lagi dalam ruangan ibadah kita. Ya, walaupun satu norma baru, tapi saya sangat percaya penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan itu luar biasa buat kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Yesus andalan kami. Engkau Yesus yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Dalam apapun perbuatan kami Tuhan, kami andalkan Engkau. Baik pelayanan kami pada hari ini, pagi ini, Tuhan kami serah ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan sidang-sidang-Mu yang lain yang bergerak serentak yang sama juga Tuhan, kami serah ke dalam tangan Yesus. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang menampingi kami dan menguasai kami. Biar hamba-Mu dikurangkan dan Roh Kudus memberlebihannya Bapa. Kuasai dalam nama Yesus. Amin. Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus. Pagi hari ini saya menarik kita untuk belajar satu
ayat firman Tuhan yang sering kita dengar, yaitu dalam Mazmur 23, ya, Tuhan dimanakan Yesus adalah Gembala, Tuhan adalah Gembalaku. Dari 6 ayat itu saya percaya juga kita akan membahaskannya untuk turutan 6 minggu berkali, sebab inilah firman Tuhan kan, seperti mana Tuhan berkata, biar bumi akan berlalu tetapi seinci senotah pun firmanku tidak akan berganjak kan. Ini sebab apa yang disampaikan Tuhan, maka orang itu lekah jakut Tuhan itu berkuasa, bermakna untuk tuntunan kita. Amin, saudara. Baik, saya akan baca untuk semua, untuk kita dalam Mazmur 23, ya. Saya punya terjemahan baru. Mazmur bab Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lemah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, kita lihat teks Daud ini, saudara, ketika dia menzahirkan menulis ini, saya percayalah kita sudah tahu latar belakang Raja Daud adalah seorang gembala, dan dia menyampaikan perasaan cinta kasih dia, banyak cinta dia kepada Tuhan itu, saudara. Nah, di sini saya menarik ayat yang pertama itu, saudara. Kita belajar ya. Seperti ini ayat pertama, mari kita renung bersama-sama ayat pertama ini, saudara. Di mana ayat pertama mengatakan itu, saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kita lihat, saudara, ayat pertama dalam Mazmur 23 itu mengatakan Daud ingin menciptakan satu hubungan yang utuh dengan Tuhan yang dia ketahui, dengan Tuhan yang dia kenali, dengan Tuhan yang dia dengari, sebab iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan kan. Itu kan ya, sebab yang dia dengari, dia mencipta, seperti mana yang kita belajar sebelum ini, inisiatif mencipta hubungan itu, saudara, ya. Dia mencapai hubungan itu, dia create, ya, dia cipta hubungan itu, dia membangun hubungan dia dengan Tuhan. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku, ya, Tuhan adalah gembalaku. Tak kira panggilan pada itu Elohim kah dia panggil, adalah gembalaku, Yahweh adalah gembalaku, apalagi Eshadai adalah gembalaku. Tapi pada hari ini kita nyatakan apa? Yesus adalah gembalaku. Nah, mari kita cipta hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara, supaya kita mendapat tempat di hati Tuhan. Dia cipta. Kalau kita mencipta hubungan itu, saudara, ini bermakna hanya satu kan? Tuhan adalah gembalaku. Ini hanya satu, ya. Sebab gambaran dia seperti kalau kita menggembalakan domba, ya. Dia toleh banyak tuan domba, ya. Keliru itu domba. Ya. Kalau bayangkan, kalau kamu bagi makan, lepas itu orang lain bagi makan, itu bagi makan, itu bagi makan, domba itu tidak tahu mana satu Tuhan dia. Begitu juga dengan kita, sebab dia hanya satu Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebab itu banyak orang kata nabi boleh banyak, apapun boleh banyak, tetapi penyelamat kita Yesus Kristus hanya satu. Amin, haleluya. Sebab itu ketika Daud membangunkan dia ini hanya satu pertolongan dia daripada Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan. Jangan, ayat yang pertama kan, dalam 10 hukum itu menyatakan jangan ada padamu Allah lain selain aku. Firman Tuhan
berkata kepada Musa, ya, seperti tablet, itu tablet itu yang dipegang, yang itu sesuai dengan itu. Jadi apabila Daud mendengar ini, dia bangun hubungan dia dengan Tuhan, ya, dia bangun hubungan dengan Tuhan, sebab apa yang telah Tuhan sertai dalam hidupnya. Saya sangat percaya ketika pengalaman dia bersama Tuhan dalam sejak kecil dia, Tuhan sudah membentuk, Tuhan sudah bersama. Saya mungkin Anda mungkin bertanya, saudara, mungkin Anda bertanya, Pastor, bilakah Daud itu diurapi? Mungkin sebelum itu dia tidak tahu, tetapi setelah dia diurapi, baru roh Tuhan itu bersama dengan sini, saudara, dengar sini. Ketika sebelum diurapi, Tuhan pun sudah berkenan dengan Daud. Amin. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan Tuhan appoint Musa. Seperti dalam Samuel itu mengata, mukanya masih kemerah-merah, masih budak-budak lagi. Bayangkan, masih budak-budak lagi, tetapi itu diurapi menjadi raja. Karena sesuatu yang paling aneh. Sebab tadi inilah yang disampaikan kerinduan dia. Masa kanak-kanak Daud dia sudah didedikasikan hidup dia pada Tuhan. Ya, bermakna jangan ada pada kita yang menunggu waktu apabila semua sudah free, everything I do, I left, saya tinggalkan engkau sementara Tuhan saya akan kembali. Nah, ini perkara yang itu. Tetapi Daud sejak kecil dia sudah mendedikasi hidup dia, boleh dikatakan dia mengabdi hidup dia kepada Tuhan. Nah, ini suatu yang kita pelajari di dalam Tuhan. Kita pelajari bersama di dalam Tuhan. Dan hanya satu, ya, sebab itu domba tidak boleh mengenali banyak orang. Domba tidak boleh supaya domba-domba itu hanya satu gembala yang dikenal. Nah, yang kedua, saudara, dia katakan di sini, kenapa kehidupan seorang gembala itu yang kedua yang membawa ini rawat, saudara, ya, dia rawat. Rawatan di sini bukan hanya dari sakit penyakit, tetapi pergembalaan itu dalam arti katakan itu yang dikatakan rawat. Rawat itu seperti memberi makanan, kan? Kalau kita pergi hospital, dokter nurse kita rawat kita bukan hanya bagi obat saja, tetapi dokter memberi nutrien apa yang baik, itu yang dokter itu berikan untuk kita nikmati, ya, untuk kita itu semua, ya, tak kiralah apa segi penyakit, ya, sebab domba ini, saudara, ya, seperti kita tahu dalam bahasa itu polos, kan, saya boleh gunakan itu dunggu juga, kan. Domba ini merupakan binatang yang boleh dikatakan dunggu, ya, yang tidak tahu kalau apa, mungkin Anda sudah banyak mendengar apa maksud itu kepribadian domba ini, saudara, ya. Dia itu sesuatu yang tidak diketahui, ya, yang itu tidak tahu, ya, maksudnya kalau itu kosong, dunggu lah, tidak tahu apa, blank sih, kan. Itu domba. Kalau ada sakit penyakit dia akan datang, dia hanya begitu, ya. Nanti kita lihat akan pelajari, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, dia tidak tahu apa harus dia lakukan. Nah, di sini, saudara, memperlihatkan kepada kita itulah rawatan, ya, gambaran pada kita hari ini. Our life is plain, seperti domba ini. Yang hanya kita domba ini tahu gembala dia. Kalau gembala dia bawa pergi mana dia ikut, sebab dia yakin gembala dia bawa ke tempat yang ada rumput. Kalau gembalanya suruh, kalau ladang, bila ada pergi ke kandang, dia yakin bahwa di sana ada ladang, tempat dia diam, tempat dia tinggal, dan
dan tidak ada apa-apa yang berlaku, sebab dia percaya ada gembala yang menjaga dia. Nah, hari ini saya bertanya kepada kita, saudara, apakah kita tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita? Memang mulai kita tidak tahu. Arti tidak tahu pun kosong, plain, nothing. Apa yang kita boleh yakinkan orang tentang masa akan terjadi? Ya, kita boleh merancang. Yang banyak kita juga ada yang tidak tercapai cita-cita dia. Ya, ada kala kita ambil course ini, tetapi precision kita lain. Tidak tahu kita. Ya, tapi ini bukan bermaksud kita tidak betul-betul plain sehingga kita duduk diam tidak apa. Sebab itu menarik perhatian ini. Setelah kita membangunkan perhatian kita, hubungan kita dengan Tuhan, biar Tuhan merawat. Biar Tuhan merawat hatimu. Masa depan biar Yesus merawat. Ya, sebab tahu apa yang akan terjadi masa depan, manusia tidak tahu. Ya, kita hanya menikmati surprise, semua kejutan. Seperti baru-baru ini letupan di Lebanon, Beirut, terkejut kita kan? Ya, semuanya kita tidak tahu. Akan datang pun kita tidak tahu di manakah letupan akan datang, peperangan apapun, cetuskan terbesi kemana kita tidak tahu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajar, Yesus adalah gembalaku. Mari kita bangun bersama supaya Yesus menjadi gembala yang merawat kita sama, merawat hati kita mungkin saat terluka, saat pasrah hari ini. Yang seterusnya, saudara, yang terakhir ingin kita belajar, yang tadi itu Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama itu mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua itu kita perhatikan bersama biar Tuhan merawat hidup kita ini. Wah, alangkah baiknya Tuhan merawat. Saat kita sakit, Yesus merawat kita. Saat kita sedih, Kristus menghiburkan kita. Luar biasa. Amin. Yang terakhir itu dikatakan, ada terjemahan lain dikatakan takkan kekurangan aku, kan? Nah, takkan kekurangan aku. Kalau kita lihat, saudara, dalam terjemahan lain mengatakan I shall not want. I shall not want. Maksudnya aku tidak akan kekurangan. Itu yang dikatakan takkan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Ya, di dalam Tuhan. Aku tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kekurangan. Bayangkan ketika domba itu melihat gembala, dia meloncat-loncat, gembalaku datang, gembalaku datang. Pasti gembalaku memberi makanan, pasti gembalaku membawa aku keluar, membimbing aku pergi ke padang rumput. Wah, gembira kita apabila Yesus ada. Ya, ini berarti, saudara, menyediakan apa yang kita perlukan, saudara. Ya, apa yang kita perlukan. God will supply our need. Takkan kekurangan. Apakah kita sini pernah kekurangan? Paling jelas, saudara, kenapa saya katakan tidak kekurangan? Tuhan sentiasa ada. Tuhan sentiasa ada. Menyediakan apa yang kita perlukan. Sebab manusia itu tidak mau cari Tuhan. Sebab itu dia banyak kekurangan. Sebab itu dia tidak ada pengharapan. Seperti baru-baru ini kita dikejutkan. Ya, saya tidak menghakimi, tapi pada saya bila saya reflect, inilah hidup yang tidak ada pengharapan, tidak ada supply. The need dalam hidup kita ini, saudara, emosional pun Tuhan sediakan, baik harapan apapun. Emosi, jiwa kita itu harapan, hibur. Yang saya maksudkan apabila dikejutkan dengan kejadian bunuh diri seorang juru terbang, saudara. Sangat sedih kan?
Nah, banyaklah di media sosial yang menyatakan apa ya gaji mungkin ya, saya tidak sampai ke tahap itu, cuma saya mau katakan apalagikah kita yang bekerja biasa-biasa kalau tidak ada Yesus dalam hidup, susah saudara ya. Tidak ada yang tempat kita bergantung ya. Takkan kekurangan aku menceritakan tiada tempat pergantungan lain. Yang pertama hanya satu Tuhan kan, bersitulah kita bergantung ya. Kalau kita kerja contohnya saudara, baik apa posisi kita pada hari ini, baik ya cikgu kah, pegawai kah, bekerja kilang kah, apakah, nah kita bekerja di sana, itulah tempat pergantungan hidup kita satu-satu. Tidak boleh cara lain lagi. Mungkin ada cara lain, kita mungkin pas studi itu yang dikatakan part time, kerja sambilan, tapi ada kerja utama kita kan. Nah begitu maksud saya. Nah itulah, begitu juga kita mengutamakan kalau Tuhan itu supply, memberikan apa yang kita perlukan, kita tidak akan kekurangan. Kalau mau disaksikan Tuhan, saudara, Tuhan banyak melakukan mujizat baik dalam hidup saya, keluarga saya, dan Anda semua. Banyak saksikan sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Anda belum mengalaminya hari ini, mari bersama saya ya, dekati diri dengan Tuhan, angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Yesus ya, sebab dialah gantungan hidup kita saudara. Dan kita bergantung saja. Saya sering berdoa begitu, Tuhan, kami tidak ada pengharapan lain Tuhan selain kami bergantung hidup ya. Saya tahu ayah ceritakan selepas kematian dan apapun, saat hidup ini pun masih menyiksakan saudara, betul atau tidak? Apa tak lagi kalau kita tanpa Yesus itu, selepas kematian itu lagi mengerikan. Bahannya waktu kita hidup ini saudara, sudah terasa ya, sudah terasa merasa ketidakadilan, rasa tidak, apalagi lah saya tak payah ceritakan. Itu baru perasaan jiwa kita tidak rasa tentram, diskriminasi lah, apapun. Nah itu bahannya saja. Tapi kalau kita tanpa Yesus, apalagi kah kehidupan? Mari saudara kita bangunkan, biar Tuhan merawat, Tuhan memberkati kita, menyelami kita. Kalau Anda pada hari ini yang online dengan kita, pada pagi hari ini, yang terasa sesuatu yang terhilang dalam hidupnya, mari bersama saya kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita naik syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Biar nyanyian ini terus menjadi rema dalam hidup kita saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa, pada pagi hari ini hamba mengangkat tangan kepadamu yang menyediakan apa yang perlu dalam hidup kami Bapa. Di mana jemaatmu, dimanapun mereka berada hari ini, bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang merasakan kehilangan sesuatu pada pagi hari ini dalam hidupnya, Tuhan biar sesuai dengan firman-Mu pada hari ini, Engkau yang merawat mereka Tuhan, Engkau menjadi penawar dalam hidup mereka Bapa, sebab Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan Bapa.
Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan menyediakan pada kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau, haleluya, bersefaatlah di hadapan Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan menghadap satu cabaran yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar kebaikan Tuhan, dan tiada pengumuman yang luar biasa seperti rutin biasa kita gereja kita, seperti yang saya umumkan pada 16 Agustus kita akan secara fisik boleh berjumpa di gereja. Ya, doakan itu kalau tidak ada lanjutan dan apapun, kita tidak tahu kan macam kaste baru pun tidak muncul lagi. Ya, biar itu Tuhan Yesus tamatkan semua rangkaian penyakit ini. Ya, banyak gereja-gereja Tuhan yang sudah mengalami keadaan ini. Kita berdoa biar hanya Roh Kudus Tuhan yang boleh menamatkan ya riwayat ataupun rangkaian COVID-19 ini. Seperti biasa Anda boleh bank in ataupun Anda boleh simpan dalam envelope, tunggu bila kita berjumpa 16 boleh sertakan semua itu ya, nanti untuk kita buat semakan kita punya account itu. Oke, terima kasih saudara, kita berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum mampu memberi masa akan datang. Kami percaya tangan Tuhan, seperti mana Engkau berkata Tuhan, biar pemberian kami tidak kelihatan, biar apapun yang diberi oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, tetapi Yesus yang berkuasa memberi. Walaupun dia bukan daripada jemaat kami, tapi kami percaya mereka juga anak-Mu, mereka juga jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang berkuasa, yang mencukupi segala keperluan kami, tidak kekurangan. Takkan kekurangan aku di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Shalom, sekali lagi jumpa lagi kita dalam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.